Arba'in Nawawiyah mengatakan akhlak mulia bisa berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluk, pada manusia sama manusia. Kepada Allah, akhlak yang mulia bisa tercermin pada dua perkara kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Pertama, mensikapi perintah Allah dengan lapang dada, Tidak protes sama sekali. Itu namanya Anda berakhlak kepada Allah. Ya, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Misalnya mau kasih ide sama Allah, harusnya begini syariatnya. Kenapa hukumnya Allah enggak begini? Ini Quran kurang, harusnya ini ada kadang-kadang dalam diri kita mungkin ya seorang coba begini hukumnya. Kayaknya kita ingin menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kurang pas, apalagi zaman sekarang. Kenapa sih? Kenapa cadar disyariatkan? Harusnya enggak ada. Kenapa salat berjamaah disyariat misalnya? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita sehingga kita tidak menerima dengan lapang dada. Itu kita tidak berakhlak dengan pencipta kita yang tahu tentang apa yang terbaik di alam semesta, yang lebih terbaik bagi kita. Kita seakan-akan protes. Itu namanya kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau kita enggak usah bicara kalau kita di dunia ada pemimpin atau direktur kasih aturan apa? Kita enggak namanya kita enggak setuju, kita enggak berakhlak sama dia. Apalagi Rabbul Alamin, ya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, fala wa rabbika, sungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas pertikaian yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah itu mereka tidak menemukan gerundel sedikit pun dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar terima. Kata Allah, la yu'minun, tidak beriman. Kalau mereka tidak seperti ini, tidak beriman. Tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan syariat ini perlu dirubah, syariat ini perlu direvisi. Apalagi perkataan orang liberal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dia membuat syariat sendiri yang sesuai dengan udelnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bilang, enggak, Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seakan-akan Anda menuduh Al-Quran cuma diturunkan untuk orang-orang Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak berakhlaknya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertama. Yang kedua, tercermin pada mensikapi takdir yang buruk. Ini juga kita harus berakhlak dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima bahwa yang beri keputusan Allah Subhanahu. Kita ada mungkin tidak kuat, tapi kita sabarkan diri kita. Jangan bilang kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa ada begini? Kenapa? Ya, namanya kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda disuruh untuk berusaha menghadapi musibah yang datang, berusaha untuk berobat kayak, berusaha untuk cari solusi kayak, tapi Anda terima itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda kemudian mengeluh mengatakan ini kenapa Allah begini, kenapa begitu? Ya, maka ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, wanita yang meratap. Kenapa? Bentuk ratapan dia itu seakan-akan tidak terima keputusan Allah. Saya anaknya meninggal, ini dosa besar. Dosa besar. Karena seakan dia mengatakan Allah, kau seakan-akan dia tidak katakan langsung, tapi seakan ya Allah engkau zalim kepada saya. Kenapa anak saya engkau ambil, misalnya demikian. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi intinya dia tidak terima dengan keputusan Allah, seakan-akan keputusan Allah tidak pada tempatnya. Ya, ini contoh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, ya laisa minna." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya dan menyuruh dengan suruhan jahiliyah, menunjukkan dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus belajar akhlak kepada Allah, terutama dalam dua poin ini, mensikapi perintah atau syariat Allah dengan lapang dada. Kalau orang bilang haram-haram ya sudah terima. Mengenai kita enggak bisa jalan urusan belakangan, tapi ini haram-haram ya sudah. Ini wajib ya wajib. Mau diapain ya? Allah lebih tahu. Cuma saya memang imannya belum sampai. Ya. Jangan kemudian kita protes, kita rendahkan, kita cari-cari alasan ya. Yang kedua, mensikapi takdir yang baik. Dengan baik. Adapun kepada makhluk, maka kita sudah sebutkan rukun akhlak mulia ada 3. Mulia ada 3. Yaitu sebagaimana perkataan para ulama, ya. Badlun nada, kaful adha, kemudian talaqatul wajh.
Ini akhlak mulia. Badrun nada suka membantu orang lain. Artinya lapang bantu orang lain. Kaful adza tidak mengganggu orang lain. Kemudian tolak wajah, murah senyum. Murah senyum. Barang siapa terkumpul pada dirinya 3 ciri ini, berarti dia seorang yang akhlak mulia. Karena akhlak mulia banyak definisinya. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu engkau berbuat kepada orang dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama dia. Itu sebenarnya diantara juga akhlak yang disebutkan oleh para ulama. Ya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, akan datang suatu fitnah yang sangat dahsyat. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga ketika datang fitnah yang sangat dahsyat, falta'ti maniyatuhu, hendaknya maut menjemput dirinya dalam kondisi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia bersikapi manusia alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan sikap yang dia suka jika dikerjakan kepada dia. Itu akhlak yang mulia. Contoh, bagaimana cara kita akhlak mulia sama ibu? Kita punya ibu, gimana akhlak mulia? Bayangkan kalau saya di posisi ibu umur 60, apa yang saya sukai? Saya suka anak saya telepon saya. Saya suka anak saya datang kunjungi saya seminggu sekali. Saya suka anak saya antarin duit sama saya. Kira-kira begitu kan? Kita kalau mau berakhlak baik sama bapak kita umur 70 tahun, kira-kira jadi bapak gimana? Ya kita ingin anak kita kontak, datang, kasih hadiah, ya. Saya baca sebuah pernyataan. Ada seorang dia menyesal. Dia menyesal ketika tua. Dia sudah tua. Dia laki-laki sudah tua baru dia menyesal. Dia bilang, ternyata saya dulu tidak berbakti. Kenapa dia tahu? Ketika dia sudah tua, anaknya sering nawarkan, ayah mau begini. Dengan malu dia mengatakan, enggak nak. Nanti suatu saat anaknya lagi nanya, ayah mau jalan-jalan ke situ. Kata dia, enggak nak, ayah enggak butuh begitu. Setiap anaknya nawarkan, dia bilang, enggak ayah enggak perlu ayah. Padahal dia mau, tapi dia enggak enak. Dia baru sadar, harusnya enggak usah ditawar-tawar, langsung ajak saja. Selama ini waktu dia masih muda juga, dia tawarkan sama ayahnya juga begitu. Dia sadar, ternyata dulu saya tidak berbakti. Harusnya enggak usah tawar-tawar, langsung ayah kita makan yuk, langsung begitu. Ayo kita tawar, orang tua terkadang punya rasa harga diri, malu minta sama anak-anak. Mereka kita dulu waktu kecil minta sama orang tua tidak malu-malu. Minta beli ini, minta beli anu, minta ini. Orang tua beda ya. Maka jangan sampai jadi kalau Anda ingin berakhlak sama orang tua, bayangkan Anda sebagai orang tua Anda. Bagaimana caranya? Itu berusaha kenali keperluan orang tua tanpa Anda harus tanya-tanya. Ini contoh ya. Gimana akhlak kepada orang yang mendolimi Anda? Ada orang mendolimi Anda. Terus dia minta maaf. Kira-kira gimana? Posisikan Anda sebagai, kalau saya jadi dia bagaimana? Kira-kira kalau saya jadi dia, saya ingin dimaafkan. Iya atau tidak? Kalau gitu maafkan. Sama. Bagaimana berakhlak mulia sama istri? Bayangkan kalau jadi istri, kepinginnya gimana jadi istri? Kepinginnya dibelikan emas. Dibelikan mobil, kalau bisa, kalau ada duit. Kalau nggak ada ya gigit jari. Gimana berakhlak mulia sama istri? Kira-kira kalau Anda jadi istri, apa yang Anda suka? Yang kita sukai suami kita sayang sama kita. Kalau mau ngobrol sama kita, ya. Kalau di rumah bisa canda itu namanya suami yang baik. Sama kalau istri ingin berakhlak sama suami, bayangkan seorang wanita seandainya saya jadi suami saya. Kira-kira apa yang saya sukai? Apakah kalau suami saya bilang saya, apa ini mas mau bentak-bentak? Enggak. Sampai ada orang sampai nangis depan saya. Demi Allah nangis depan saya. Dia bilang, Ustaz, saya bilang sama istri saya, sayang, saya minta kewajiban biologis. Apa? Kata sering sampai dia cerita sampai dia nangis. Istri dia tidak mau melayani. Saya bilang, apa? Ya Allah, sampai saya enggak berani minta. Ya Allah. Ini akhlak mulia kayak gini. Enggak, ini akhlak wanita penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya kebajikan paling utama akhlak mulia. Paling gampang sederhana inilah. Anda suka membantu orang lain, tetangga, pada kakak, pada adik, pada istri, pada anak-anak. Boleh bantu siapa teman, ringan tangan. Kalau bahasa kita apa? Ringan tangan bahasa Indonesia. Ringan tangan. Kalau bahasa Arab panjang tangan, ya. Panjang tangan bahasa Indonesia mencuri, tapi ringan tangan kalau bahasa kita ya.
Kaful adza, tidak mengganggu, tidak suka ganggu orang, tidak suka nyinyir orang, tidak suka nyebut orang, tidak suka nyerang orang. Sudahlah, enggak usah, kita bukan gitu ya. Sedikit-sedikit nyindir orang, rendahkan orang, enggak usah ya. Murah senyum. Murah senyum ini menunjukkan hati Anda beres. Kenapa Anda tidak mau senyum? Senyum kan enggak bayar. Beda kalau kasih duit kan bayar. Tapi kalau senyum, kenapa Anda tidak mau senyum? Padahal gratis. Karena Anda merasa depan Anda itu orang enggak perlu disenyumin. Tidak berhak untuk Anda senyumin. Itu orang depan Anda itu rendahan. Saya kalau senyum sama dia seakan-akan saya murahan. Jadi Anda pilih-pilih kalau mau senyum. Kalau sama enggak senyum itu kayaknya berat sekali. Seakan-akan kalau saya murah senyum, harga diri saya jatuh. Nabi SAW orang paling suka senyum. Apa kata Jarir bin Abdullah? Sejak saya masuk Islam, tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Seakan-akan kalau kita murah senyum, seakan-akan kita rendah. Jadi pasang wajah mengerikan, wajah sangar ya. Ya semua orang takut ya. Taib. Jadi inilah akhlak yang mulia. Dan ini kenapa Rasulullah SAW mengatakan kebajikan akhlak mulia. Karena memang akhlak mulia ini apa ya, suatu hal yang kita bawa. Beda kalau kita sholat 5 menit. Atau kita taruhlah sholat malam mungkin setengah jam atau 1 jam. Baca Quran taruhlah 15 menit, 30 menit. Setelah itu selesai. Tapi akhlak yang mulia Anda bawa setiap saat. Jadi argo pahala Anda jalan terus. Ketemu istri Anda berakhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu pembantu, akhlak mulia sama membantu, argo pahala jalan. Ketemu teman, akhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu dosen, akhlak mulia. Ketemu murid, akhlak mulia. Jadi argo Anda jalan terus. Maka kelihatannya sepele, tapi barang siapa yang sudah sampai pada akhlak mulia, pahala dia paling cepat banyak. Cepat sekali. Lihat Nabi SAW berkata, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Aku suami terbaik, kata Nabi SAW. Ya. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khairukum li ahlihi. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini kalau kita bilang apa? Penerapan daripada iman. Iman ya akhlak mulia. Kalau Anda imannya benar, insya Allah bantu orang lain mudah, tidak ganggu orang lain, murah senyum. Tapi ingat ya, dikerjakan semuanya ikhlas karena Allah ya. Bukan untuk riya, bukan untuk dipuji, bukan disanjung sama murid, bukan disanjung sama dosen, enggak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW mengatakan albirru husnul khuluq. Kebajikan akhlak yang mulia ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, hadis Wabisah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kebajikan ya, ini sama dengan akhlak mulia. Dalam hadis samaan dalam hadis Wabisah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matma'anna ilaihin nufus ya. Ma itma'anna ilaihin nafs. Yang dimaksud akhlak mulia adalah yang jiwa tenang dengannya, yang kebajikan itu yang jiwa tenang. Nah, kalau Anda ingin tahu ini boleh atau tidak, ini halal atau tidak, hati kita tenang. Jangan melakukan, tenang, tentram, insya Allah ini berarti baik. Ya. Kenapa? Karena hati kita tentram ketika kita melakukannya. Taib. Sekarang kita bicara pada perkara yang kedua, dosa. Apa itu al-itsm? Rasulullah SAW mengatakan, ma haka fin nafsi. Ini ciri pertama. Ciri pertama dosa. Ciri dosa pertama yang mengganjal di hati. Ciri yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Takut ketahuan orang. Kau tidak suka ketahuan orang, dilihat orang lain. Ini ciri dosa yang kedua. Yang kedua. Nah, dalam riwayat ini kata Nabi, istafti qalbak, tanyakan hatimu. Dosa itu apa? Dosa itu ini, mahaka fin nafs, yaitu jiwamu tidak tentram, qalbumu gelisah. Yang kedua, kau tidak ingin orang lain tahu. Ya. Sebenarnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata para ulama hanya berlaku bagi orang-orang yang jiwanya benar, bukan orang yang jiwanya rusak. Kalau orang jiwanya rusak, sudah dia enggak pakai kaidah. Orang yang suka dia joget-joget buka aurat di depan banyak orang, menurut kamu ini dosa atau bukan? Oh, saya tenang kok begini malah bahagia. Gimana mau bahagia? Seperti saya pernah lihat zaman dulu saya masih SMP atau SMA, ada wawancara terhadap seorang yang
Dia suka membuka auratnya, tapi waktu Ramadan dia pakai jilbab. Ditanya, Mbak, waktu joget-joget, iya, karena saya ingin menyenangkan hati manusia dengan melihat apa yang saya lakukan. Ingin. Menurut dia baik, itu enggak benar. Ya. Jadi yang menjadi aturan di sini berkaitan tanyakan kepada dadamu adalah orang yang masih normal hatinya. Ya, yang jiwanya masih normal. Adapun yang sudah rusak jiwanya dengan pemikiran filsafat, ya, atau dengan cinta kepada kemaksiatan, minum khamar terang-terangan, tidak punya malu, mujaharah bil terang-terangan bermaksiat, berzina, divideokan, disebarkan sama dia, manggung kemudian buka auratnya, joget-joget depan para laki, ya. Udah itu enggak jadi patokan, enggak bisa diamalkan ini. Enggak bisa diamalkan ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara sederhana albir, dosa dan kebajikan. Jadi kalau ternyata kita ingin melakukan sesuatu, hati tidak mengganjal. Yang kedua, kalau orang lain tahu tidak jadi masalah, insya Allah tidak apa-apa berarti. Itu kebajikan.